Video tutorial cara konfigurasi modem WiFi. Langkah pertama, pastikan handphone terhubung dengan jaringan WiFi-nya, lalu buka aplikasi Google Chrome, kemudian masukkan alamat IP 192.168.1.1, lalu enter. Maka akan dibawa masuk ke halaman login konfigurasi seperti ini. Silahkan isi di bagian kolom username dengan format hurufnya kecil, user, lalu di bagian kolom password dengan format huruf kecil, user. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan kode captcha seperti di gambar bagian kanan, 2VBY, kemudian login. Perlu diketahui bahwa setiap melakukan konfigurasi atau mau masuk konfigurasi, kode captcha di bagian bawah ini berubah-ubah, tidak sama dengan seperti ini terus. Artinya tiap kali mau masuk pasti kode captcha itu berubah-ubah. Pastikan untuk memasukkan atau mengisi dengan kode captcha baru sesuai yang tampil di bagian kanan, kemudian login. Setelah login, maka diminta untuk mengganti atau mengedit bagian username dan passwordnya. Di sini untuk all password atau password yang lama, user. Kemudian untuk new password silahkan isi bebas sesuai apa yang diinginkan. Di sini saya contohkan dengan format user 123. Lalu jangan lupa untuk confirm passwordnya, disamakan, kemudian submit. Maka submit sukses. Silahkan oke. Kemudian setelah mengganti password loginnya, maka diminta masuk kembali dengan password yang baru saja dibuat. Untuk di bagian username tetap user, kemudian di bagian password sesuai apa yang dibuat tadi. Tadi saya buat user 123, kemudian jangan lupa masukkan kode captcha-nya, kemudian login. Kemudian kalau berhasil akan dibawa masuk ke halaman dashboard konfigurasi seperti ini. Di sini saya contohkan cara mengganti kata sandi terlebih dahulu. Bisa dipilih di bagian pojok kiri atas titik 3 ini. Silahkan klik di bagian network, kemudian 2,4G. Maka di sini tampil untuk bagian SSID atau nama WiFi. Kalau mau diedit atau diubah sesuai apa yang diinginkan di bagian kolom SSID ini, silahkan edit. Kemudian kalau sudah selesai edit atau mengganti nama WiFi, maka silahkan klik tombol submit di bagian yang berwarna biru ini, di bagian ini. Maka secara otomatis modem akan proses melakukan penggantian nama WiFi. Kemudian handphone akan terlogout atau terputus dari jaringan WiFi. Langkahnya silahkan sambungkan kembali dengan cara hapus atau lupakan jaringan terlebih dahulu, kemudian masuk kembali. Untuk di bagian password WiFi, di sini di bagian bawah ini ada tab menu WLAN Security. Silahkan klik di bagian sini untuk memperlihatkan sandi yang lama terlebih dahulu. Kalau mau diganti atau ditambah, bisa diklik di kolom ini, lalu diedit sesuai apa yang mau dibuat. Kalau sudah selesai, silahkan klik tombol submit yang di bagian ini. Maka seperti sebelumnya, modem akan melakukan penggantian sandi WiFi. Kemudian HP juga akan terputus kembali dari jaringan WiFi. Maka langkahnya sama, silahkan sambungkan kembali dengan cara hapus atau lupakan jaringan terlebih dahulu, kemudian masuk kembali. Kemudian konfigurasi selanjutnya untuk mengetahui siapa saja atau perangkat apa saja yang tersambung dengan jaringan WiFi bisa dilihat di bagian menu. Seperti cara di awal, silahkan klik tombol bagian ini. Di bagian status silahkan diklik. Lalu bisa dipilih untuk melihat siapa saja yang tersambung dengan jaringan WiFi di bagian user info. Nah, di sini di bagian associated client, di sini tertera berapa saja atau jumlah yang tersambung dengan jaringan WiFi kita. Di sini di bagian MAC address tertera, lalu untuk throughput paket diterima dan paket terkirim, lalu untuk terkoneksi mendapatkan sinyal berapa di bagian RSSI ini. Kemudian connect dengan SSID apa, atau via WiFi atau via kabel. Kemudian untuk device apa saja yang terhubung bisa di scroll ke bawah di bagian aktif di HCP client di sini. Di sini ada device name, artinya nama perangkat yang terhubung dengan jaringan WiFi. Di sini bisa dilihat untuk simulasi contoh ada beberapa perangkat dan merek-merek tertentu sesuai perangkat yang tersambung dengan jaringan WiFi biasanya akan muncul di bagian kolom device name ini. Kemudian untuk melakukan filter atau membatasi siapa saja yang boleh tersambung dengan jaringan WiFi bisa dilihat atau diingat, boleh juga dicatat terlebih dahulu target atau tujuan siapa saja yang mau diblokir atau siapa saja yang mau diizinkan terhubung dengan jaringan WiFi. Dalam istilah biasanya orang menyebut dibatasi penggunanya. Bisa dilakukan dengan cara misalnya di sini saya contohkan untuk memblokir atau menolak akses di bagian ini, bisa di copy terlebih dahulu atau dicatat. Pastikan format penulisan huruf dan angka sama persis dengan yang tertera di sini. Bisa di copy saja biar mudah. Nah, kemudian setelah di copy atau bisa di input secara manual di bagian untuk menu filternya.
Di bagian security, pilih Mac Filtering. Kemudian di sini untuk menu Mac Filter, silahkan klik tombol Enable ini terlebih dahulu. Di sini untuk modenya, filtering mode, di sini secara default itu berada di menu blacklist. Blacklist ini artinya untuk memblokir siapa saja atau perangkat apa saja yang ingin ditolak atau diblok dari jaringan WiFi kita. Bisa dilihat di daftar perangkat yang tersambung tadi di halaman sebelumnya tadi. Di situ sudah muncul siapa saja atau perangkat apa saja yang terhubung dengan jaringan WiFi kita. Saya contohkan di sini untuk mode blacklist terlebih dahulu. Setelah ini di enable, lalu klik tombol submit. Kemudian di sini di bagian bawah untuk filter rules, di sini bisa ditambahkan untuk MAC address perangkat yang ingin diblokir. Di sini saya contohkan, silahkan klik tombol add terlebih dahulu. Di sini diminta untuk memasukkan MAC address yang didapat dari mana? Dari perangkat atau dari daftar-daftar perangkat yang terhubung tadi. Artinya tadi bisa dicatat terlebih dahulu untuk MAC address perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan WiFi tadi, lalu diinputkan di bagian kolom ini. Jangan lupa untuk penulisan itu formatnya sama persis, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, mulai dari angka, huruf, lalu penggunaan tanda titik 2. Setelah diinput, silahkan klik tombol submit. Maka secara otomatis MAC address ini tidak akan terhubung dengan jaringan WiFi. Andai pun terhubung dengan jaringan WiFi, pasti tidak mendapatkan akses internet karena di sini sudah dilakukan pemblokiran atau ditolak. Kemudian untuk membuat daftar siapa saja yang boleh terhubung dengan jaringan WiFi kita, bisa dilakukan dengan cara merubah mode filter atau filtering mode di bagian ini. Silahkan klik pilih bagian waitlist. Ini artinya izinkan daftar perangkat. Bisa dilihat terlebih dahulu handphone siapa saja atau perangkat apa saja yang diizinkan atau diperbolehkan terhubung dengan jaringan WiFi kita. Lalu seperti langkah sebelumnya, di bagian sini silahkan klik add, lalu masukkan MAC address perangkat yang mau diizinkan. Setelah dimasukkan, klik tombol submit. Maka secara otomatis WiFi, jaringan WiFi hanya bisa dipakai oleh daftar yang diizinkan di dalam modem ini. Nanti untuk resikonya atau efek sampingnya, perangkat yang tidak didaftarkan di dalam modem WiFi ini tidak bisa terhubung dengan jaringan WiFi. Andai kata bisa terhubung, pastinya tidak mendapatkan akses internet. Maka di sini diperlukan kehati-hatian atau perlu dipastikan terlebih dahulu perangkat-perangkat yang ingin diizinkan. Dengan cara bagaimana? Untuk membuat tabel atau daftar perangkat yang diperbolehkan atau mau diizinkan bisa memakai jaringan WiFi ini, bisa disambungkan ke WiFi terlebih dahulu. Biar apa? Biar muncul perangkat-perangkat tersebut di bagian mana? Di bagian menu yang tadi, di bagian status, lalu user info. Nah, di sini dilihat terlebih dahulu perangkat yang mau diizinkan, perangkat apa saja bisa dilihat di bagian aktif DHCP client ini, begitu. Nah, nanti kalau sudah dipastikan benar jumlahnya berapa atau perangkat apa saja, ini bebas, boleh berapa saja boleh, tidak ada pembatasan. Namun perangkat-perangkat yang tidak diizinkan atau tidak dimasukkan ke dalam daftar terhubung nantinya tidak akan bisa terhubung ke jaringan WiFi ini. Maka perlu dipastikan kebenarannya terlebih dahulu.